Selamat malam semuanya. Ya, ini Eftak edisi 9 Juni 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas IDD yang masuk di kolom komentar Eftak edisi terakhir. Edisi berapa ini? 6 Juni, ya. Ada beberapa yang masuk sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Inilah yang akan kita bahas di Eftak malam ini. Jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan berkonsultasi di kolom komentar. Kita mulai dari IHSG hari ini, hari Minggu. Seperti biasa, IHSG prediksi minggu ini ya seperti yang kami sampaikan di stock call yang mungkin Anda sudah baca. Bagi Anda yang belum baca, silahkan baca di website kami. Minggu ini IHSG masih berpotensi melanjutkan penurunan dengan target area 6850 sampai dengan 6800. Itu adalah area target yang masih dalam proses penutupan ya, karena itu adalah gap terbuka. Gap yang ini ya. Di bawahnya ya ada gap lagi, yaitu di 6.600. Bisa nggak ke situ? Bisa. Tetapi kita akan lihat dulu ke 6.800-an ini. Minggu ini cukup di sini dulu. Kita akan lihat kalau kita akan bicara ke gap selanjutnya apakah bisa? Ya bisa, tapi kita akan lihat dulu. Karena idealnya harusnya ada pullback dulu nanti. Tetapi ya sekali lagi kita akan serahkan ke market apakah langsung ditutup sekaligus ya atau ada prosesnya. Jika ada prosesnya, berarti kemungkinan tren turun akan berjalan dalam waktu yang lebih panjang. Akan lebih bagus jika penurunan ini sekaligus langsung dicapai. Tetapi sekali lagi kita akan tunggu bagaimana market, kita ikuti saja. Ya. Jika penutupan ini nanti ada proses naik turun, tapi secara garis besar adalah turun. Ini seperti yang terjadi di tahun 2015. Bagi Anda yang mungkin sudah di market pasti merasakan bagaimana beratnya di 2015. Saya pribadi ya menganggap 2015 lebih berat dari 2020 di market loh ya. Gitu. Ya, mungkin waktu itu skill saya tidak baik 2020 ya, tidak se-prepare di tahun 2020 walaupun 2020 itu juga cukup mengejutkan, tetapi kita lebih siap di 2020. 2015 penurunan yang pelan ya, jadi sedikit ya. Anda lihat ya chart IHSG 2015. Mungkin bagi Anda yang belum di market di tahun 2015 ya tidak akan merasakan itu ya. Nih ya, di bulan Maret 2015 nih pelan-pelan ya, terus sampai dengan kuartal 3 ya. Jadi ini akan berjalan berbulan-bulan penurunannya ya, gitu. Ini pelan-pelan ya, pelan-pelan, tetapi memang ada akselerasi di akhir ya, itulah yang kita tunggu. Jadi kalau ini penutupannya sekaligus, ini berarti akan cepat selesai penurunan ini ya. Dan penurunan saat ini juga masih penurunan yang biasa-biasa aja ya. Anda lihat ini ya, tidak sebanding dengan 2020 ataupun ya 2015 yang waktu itu juga kebetulan memang momentum pergantian presiden ya, dari SBY ya ke Jokowi ya. Jadi transisi inilah yang membuat penurunan ini berjalan cukup panjang ya, karena ya seperti Anda tahu tentu saja big fund tidak gegabah dalam mengambil investasi ya. Mereka akan menimbang-nimbang bagaimana kebijakan dan sebagainya itu akan dimulai ya. Tentu saja mereka akan wait and see dulu dan mereka akan cenderung menarik diri. Jadi kalau Anda melihat asing banyak yang keluar dan sebagainya, mungkin saya tidak tahu mereka seperti apa, tapi mungkin saja mereka masih wait and see, melihat baik itu secara internal ataupun eksternal faktor
yang bisa diambil apa ya, peluang-peluang ke depan ya. Jadi saat ini saya rasa masih wajar-wajar aja. Anda lihat saja ini grafiknya, chart IHSG ini belum apa-apa ya, belum terjadi penurunan gini ya. Jadi yang kita harapkan memang penurunannya tidak signifikan, tetapi ya kalau itu harus terjadi seperti tahun 2015 ya kita harus terima dan kita harus siap ya. Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus siap, ya harus bisa prepare, harus bisa memproteksi diri, memproteksi portofolio dan sebagainya ya gitu. Tapi untuk minggu ini seperti yang saya sampaikan, sedikit masukan untuk Bapak Ibu yang mungkin baru ya, dan Anda ikut mungkin private trading room, ikutilah cash on hand, aturan cash on hand berapa persen, berapa PV itu harus diikuti. Wah kok EF ini tradingnya cuma 20 PV, 15 PV doang gitu, kok nggak dimanfaatkan, dimaksimalkan modalnya. Ada waktunya menahan diri, ada waktunya agresif, ada waktunya defensif, ada waktunya ofensif ya. Jadi jangan mengira kita itu cuma main aman, tidak ya, ada aturannya, itu sudah sistematis ya. Jadi kenapa kok kinerja kita jauh di atas IHSG ya, itu saja semua itu sudah ada aturan mainnya ya. Kenapa 2020 hancur, kita tidak hancur? Karena ada aturannya sendiri. Jadi ikuti saja. Kalau Anda merasa yakin dan percaya, silahkan ya. Kita punya aturan cash on hand berapa, kalau IHSG seperti sekarang ini ya ikuti saja gitu ya. Baik itu juga peer dan peers ya. Seperti yang Anda tahu bahwa ketika IHSG turun, tidak semua saham turun, tidak semua saham bearish, tidak semua saham downtrend. Ada juga saham-saham yang tetap naik ya gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita cabut dari market, ada aturan ini, ada aturan itu ya. Tidak ada alasan buat kami, kita tetap stay sejak 2017 di market apapun yang terjadi ya. Jadi ada yang tanya, sekarang ada aturan ini merugikan masyarakat, merugikan investor. Itu alasan aja. Ya, kamu harus adaptasi di market. Kalau kamu nggak beradaptasi ya hancur, itu aja. Ya, nggak usah cari alasan-alasan lah ya. Profit itu hasil kerja keras kita, kalau rugi itu kesalahan kita sendiri, ya. Gitu. Jadi kalau Anda berkonsultasi terus ada aturan ini apakah kita akan dirugikan? Ya kalau kita tidak beradaptasi kita akan dirugikan. Oke? Gitu. Jadi buat kami mau bulan Mei, mau bulan Desember, mau bulan Januari, mau bulan apapun, kita tetap di market. Kita tetap bertransaksi, kita tetap bertrading, kita tetap berinvestasi. Ya, tidak ada kata libur. Libur kita rugi, uang kita nggak bekerja. Ya. Gitu. Kita tidak suka hari libur. Oke? Baik, cukup ya untuk pandangan saya. Ini sekali lagi, ini menurut saya. Jadi Anda boleh beda juga, nggak apa-apa. Suka-suka aja, ya. Yang pertama, brand berturut-turut ARB karena masuk FCA. Next week kalau masih di FCA, maka akan berturut-turut lagi ARB sehingga sampai ke 400-an yang mulai ada demand. Thank you. Ya, kalau Anda tahu itu silahkan, gitu ya. Jadi nggak semua saham masuk FCA itu terus turun ya. Ada juga yang nggak turun ya. Ya memang tergantung sekali lagi ya. Jadi kalau saya FCA, ada masuk FCA, kita keluar bukan karena dia bakal turun atau naik, bukan, tetapi karena tidak mudahnya ditransaksikan ya. Jadi kita akan menghindari gitu ya, yang berpotensi masuk ke situ gitu ya. Dan untuk terkait saham brand kemarin kita sudah bahas itu. Ikut menonton sampai selesai materinya, sukses selalu ya Kak. Ini langsung aku subscribe juga, terima kasih. Permisi Pak Yev, izin bertanya, apakah saham rokok seperti HMSP dan GGRM tidak akan naik kembali seperti sebelum tahun 2019? Saya perhatikan bahwa HMSP dan GGRM mengalami penurunan pada tahun 2019 padahal secara fundamental HMSP cukup bagus. Tetapi sahamnya tidak naik. Apakah saham rokok hanya cocok untuk pencari dividen saja?
Selain itu mohon dianalisa teknikal HMSP untuk jangka pendek karena saya sudah berinvestasi cukup lama namun harganya belum naik-naik. Terima kasih Pak Yef, semoga sehat selalu dan rezeki berkah untuk keluarga dan tim Pak Yef. Terima kasih, doa yang baik selalu kembali ke yang mendoakan. Pandangan saya secara umum ya untuk rokok ya. Jadi sementara ini kalau kita bicara tentang bagaimana masa depan dari industri rokok dan sebagainya, saya rasa kita perlu melihat bagaimana negara ini ya. Negara ini disumbang berapa banyak dari rokok ya. Jadi tidak mungkin ya rokok ini dihilangkan. Memang iya mungkin akan terjadi kebijakan pemerintah yang mungkin akan bisa dikatakan memotong cuan dari industri ini. Cuma secara jangka panjang saya rasa belum ada ya, dan atau ya bisa dikatakan hampir tidak mungkin ya, semua bisa terjadi ya, hampir tidak mungkin masyarakat tidak menggunakan rokok. Oke, berkurang mungkin ya dengan berjalannya literasi tentang kesehatan dan sebagainya, itu akan mungkin saja bisa mengurangi, tidak menghilangkan atau memusnahkan rokok di dunia ini ataupun di Indonesia sendiri. Jadi itu gambaran besarnya seperti itu. Nah, apakah harga saham seperti HMSP atau Gudang Garam akan naik kembali? Saya sangat yakin ya. Kapan tapi saya tidak tahu. Kami sangat yakin saham rokok ataupun saham-saham yang sekarang ini posisinya downtrend secara harga saham akan ada naik pada waktunya nanti. Karena ini adalah siklus saja, siklus downtrend, uptrend dan sebagainya. Ya. Sebagai investor yang perlu kita melihat adalah fundamentalnya. Kalau Anda sudah meyakini tadi fundamental MSP adalah bagus dan baik-baik saja, itu adalah pegangannya. Bisakah terjadi penurunan? Berarti itu adalah opportunity untuk kita menambah posisi jika memang ada dana ya, ada dana yang siap untuk diinvestasikan tanpa mengganggu yang lain-lainnya. Kalau misalkan Anda sudah pegang, kemudian tidak ada dana lagi, Anda cukup meyakini jangka panjang dan fundamentalnya. Ya, misalkan harga sahamnya belum naik, Anda dapat dividennya. Ya, begitu cara berinvestasinya. Berbeda dengan trading ya. Kalau trading saham ini turun, ke stop loss ya kita buang. Tapi kalau saham fundamental turun, berarti itu adalah kesempatan. Dengan syarat-syarat yang tentunya sudah Anda pegang. Oh, ini masih memenuhi syarat. Oh, ini masih layak investasi, begitu. Itu saham apapun. Oke, gitu. Jadi saya rasa Anda yang perlu mengevaluasi bagaimana fundamental HMSP ini, apakah buruk, tidak layak, atau harga sahamnya ini memang tidak merefleksikan fundamentalnya di saat ini. Gap itulah yang kita cari, ya. Gap itulah yang kita explore, ya. Kemudian kita mendapatkan profit dari situ dalam jangka panjang, karena view jangka panjang adalah view investasi. Ya, nggak bisa kita misalkan beli. Oh, saya sudah investasi sejak 2019, sekarang 2024 sudah 5 tahun. Sahamnya belum naik seperti 2019. Harganya berapa? Oke. Ini. Bagaimana? Di peer ataupun misalkan kita pegang saham posisinya nyangkut, ya kan? Ya kan? Tapi fundamental masih layak, kita akan tetap hold. Karena itu investasi. Ya. Beda cerita jika memang fundamentalnya tidak lagi memenuhi syarat atau layak investasi, kita akan tuker. Kita akan switching position. Saya rasa semua investor melakukan itu. Yang paham, ya. Gitu. Lagi-lagi beda dengan trading ya, beda dengan trading. Makanya kok Yev ini kok punya PTR, punya peer, punya sekarang Bull Hunter, padahal sama-sama trading pun bisa beda. Kacamatanya beda, yang dipakai screenernya beda, ya, strateginya berbeda. Orang yang menghandle layanan juga berbeda, cara pandangnya berbeda, ya. Dan semuanya ada marketnya sendiri-sendiri, ya. Gitu. Apakah nanti HMSP akan kembali seperti sebelum 2019 ini ya? Saya rasa ya. Ya.
Jadi kalau mungkin Anda tahu 2008 saya belum masuk di market ya. Saya akan mulai aktif di 2011 2012. Jadi apa namanya? Waktu itu memang saya masuk ketika HMSP sudah HMSP, Astra, Bumi, saham-saham dulu big caps ya. Mereka big caps, Gudang Garam. HMSP ini salah satu saham dengan nominal termahal ya. Nominal termahal. Kemudian stock split ya beberapa kali. Oke. Astra pun juga demikian ya. Dulu ada beberapa saham yang lain ya seperti saham yang Anda tahu mungkin TMPI dan sebagainya. Zaman dulu ya, saham sebelum Trump. Trump itu saham baru kemarin. Saham TMPI Taman Makam para Investor gitu ya. Ini saham HMSP ini dulu primadonanya karena seperti ya kita tidak bisa samakan BCA, tapi dulu tren naiknya seperti ini ya, masa-masa itu gitu ya. Jadi hampir sangat jarang kita melihat saham ini turun, tetapi memang ada waktunya dia akan turun juga. Nah, penurunan saat ini saya rasa adalah penurunan yang memang ya sepanjang akan penurunan ini kenaikan sebelumnya ya. Jadi ada siklus yang besar di saham ini. Oke. Jadi ketika nanti dia mulai naik, itu akan terjadi siklus yang panjang juga. Ya. Gitu. Oke, cukup ya. Pak Yap tolong bahas PTBA, saya average di 2600, mau exit di harga berapa terbaiknya? Oke, kita lihat PTBA untuk jangka pendek ya. Saya anggap jangka pendek aja. Oke, kemarin terakhir kita bahas potensi dari pullback saham PTBA ini di 2600 sampai dengan 2700. Jadi area tersebut untuk swing jangka pendek untuk exit. Gitu ya. Sore Pak Yap, tolong analisa saham Bumi di harga saat ini, apakah sudah bisa untuk entry atau masih ada potensi turun lebih dalam? Oke, kita lihat Bumi. Saat ini Bumi sedang menguji supportnya 80. Jika tembus, ini kemungkinan besar tembus ya. Kalau dia tembus harusnya bisa lanjut turun ke bawah 72 sampai dengan 62, dan saya nggak nakut-nakutin ya seperti yang terjadi di Goto, Bukopin, Pepro, WSBP. Secara teknikal Bumi akan ke 50 lagi. Sampai dengan saat ini seperti itu kira-kira ya view saya. Jadi kalau Anda cuma trading aja nggak apa-apa sih ya. Mungkin nanti setelah 72 dia ada rebound lagi ke 80 ya. Seperti ini ya. Naik pullback aja gitu. Tapi kalau kita lihat dari jangka panjang kemungkinan ke 50. Itu sekalipun ada ini kan di sini ada grup Salim ya misalkan kayak gitu. Ya teknikal seperti ini mau ada siapa kayak itu turun aja. Kemarin seperti apa itu saham Friend misalkan ya, turun aja, kena FCA ya turun ke bawah 50 itu aja. Sedikit edukasi, sedikit pandangan. Jadi kita apa artinya dengan hal seperti itu, risiko itu nyata dan kita tidak bisa menahan itu atau meniadakan hal tersebut, sehingga yang kita bisa lakukan adalah memproteksi diri. Dengan cara apa ya? Kalau kita trading melakukan stop loss, kalau kita melakukan investasi kita harus sering melihat fundamentalnya ada perubahan atau tidak. Gitu. Kalau Anda mau trading nggak apa-apa sih di harga sekarang ini. Kalau dia rebound Anda bisa ikuti dengan proteksi 80. Kalau Anda lihat dia tembus 80 tunggu saja di 72 atau di 68. Tapi 68 sudah tidak rekomen lagi karena di GF Advisor tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70. Demikian. Selamat pagi Pak Yev, tolong analisa saham MDKA baru mau akan beli. Harga yang aman berapa ya Pak? Oke. Aman atau tidak itu sebenarnya bukan pada harganya ya. Kita mungkin bisa sebut harga ini aman atau tidak itu apa maksudnya adalah kita memiliki risk yang
sesuai dengan kita. Misalkan di private trading room kita katakan aman jika risk secara teknikalnya kurang dari 5%. Artinya apa? Ketika harga sahamnya turun, skenario naiknya itu sudah tidak berjalan, alias dia lanjutkan penurunan. Nah, itu harus angkanya kurang dari 5%. Saya ulangi, aman atau tidak itu bukan berapa harganya ya, tetapi bergantung pada risk yang kita siap toleransi. Ya, masing-masing orang tentunya berbeda. Misalkan ya, Anda mungkin punya risk toleran di atas 5%. MDKA misalkan turun di atas 5% itu masih dalam kategori aman, tetapi buat private trading room itu tidak aman. Gitu loh. Jadi kita akan jawab sesuai dengan di private trading room. Apakah saat ini aman atau tidak? Mari kita lihat. Terakhir dia turun membentuk support di 2400. Di harga saat ini ya, dengan potensi yang ada, ini kan konsolidasi ya. Artinya ekspektasi kita adalah saham ini naik ke middle area sampai dengan resist konsolidasinya. Itu tidak lebih dari itu ekspektasi kita. Aman atau tidak? Ini ya. Kita lihat kalau dia tembus support konsolidasi 2400 itu berapa persen? 4,3%. 4,2% ya. Artinya ini di bawah 5%. Aman nggak? Aman kalau buat kami. Buat Anda silahkan nilai sendiri ya. Berapa potensi upside-nya kalau dia resist? 14%. Menarik atau tidak? Nah, di sini jawabannya. Menurut kami menarik karena risknya kurang dari 5% dan potensi upside di atas 10%. Artinya risk reward-nya 2 kali. Ya. Gitu. 2/1. Ya, lebih dari itu bahkan ya. Jadi saya rasa untuk saat ini aman atau tidak? Ya aman. Jadi aman ini bukan berarti saham ini akan sesuai dengan yang kita harapkan ya, bisa aja tidak sesuai. Artinya kita harus melakukan stop loss sesuai dengan batasnya. Gitu. Oke ya, cukup ya. Malam Pak, tolong bahas saham MTL. Apakah sudah reversal atau kembali turun? Kemarin kan sudah saya bahas. Ya, sebelum bertanya, coba di Telegramnya Advisor dicari. Ya toh? Ini sudah saya bahas, belum? Jauh, ya. Reversal dari mana? Belum, ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sebelum berkonsultasi boleh menonton dulu pembahasan sebelumnya ya. Ya mungkin Anda baru lihat Jeff ini di YouTube terus nonton terus wah boleh bertanya. Tapi kalau sudah tahu silahkan Anda menonton dulu di Telegram, ketikkan kode saham yang ingin Anda konsultasikan. Saya mau berkonsultasi saham MTL gitu ya. Saya lihat dulu lah analisa sebelumnya gitu. Atau Anda mau berkonsultasi saham brand misalkan. Kira-kira bakal turun ke berapa ya teknikalnya? Lihat dulu di sini, tinggal cari aja. Dan mau bener mau salah semuanya saya akan share di situ ya, namanya prediksi ya. Tidak mungkin lah bener semua gitu kan. Tapi Anda bisa lihat untuk rujukan konsultasi berikutnya. Gitu. Jadi belum reversal ini Pak ya. Ini lihat ya. Ini trennya ya. Terus ini naik ini namanya pullback, kenaikan di dalam tren turun. Koreksinya tren turun namanya pullback. Lawannya adalah throwback. Ya, di dalam tren naik ada koreksi namanya throwback. Ya, itu throwback itu bisa konsolidasi ataupun turun gitu ya. Pak Yef, salam sehat. Mau tanya PNLF turun sampai berapa? Oke. Target teknikal turunnya sampai berapa gitu kira-kira pertanyaannya. Ini habis naik kemarin ya, habis naik dan mencapai target di private trading room 5 Mei. Kita rekomendasi saham ini sebelum melesat naik. Nah sekarang ini dia turun ya. Potensi kemungkinan akan di 0,3 dari wave ini. Sekarang ini sudah di 0,3 kebetulan.
bahkan lebih. Ya, kemungkinan target turunnya bisa sampai dengan 332. Kebetulan ini adalah resisten. Ya. Jadi saham PNLF ini memang sudah naik tinggi ya. Sebelum naik tentu saja sudah masuk. Ini salah satu saham yang bisa ya melawan penurunan IHSG. Ini ya. Jadi kalau Anda member PTR, Anda bisa lihat stock call gitu ya. 312 sampai dengan 336, bahkan dia sudah naik di 300 hampir 400 bahkan. 400 dalam waktu. Jadi kita rekomendasikan di tanggal 5 Mei. Mana 5 Mei? Ini ya. Di sini nih. Yuk. Ini tanggal 5 Mei ya. Nih. Anda klik ini, nanti ketemu ini. Oke. Stock call edisi 5 Mei ya. Nah, sekarang dia bakal turun ke 332. Yang mana ini adalah target swing terdekat waktu itu. Ya. Minggu ini ada juga saham yang berpotensi melesat di saat IHSG turun. Di stock call edisi minggu ini. Nih, tinggal diklik saja. Nanti akan ketemu. Lanjut. Malam Pak, tolong bahas DRMA. Bahas apa? Trading buat investasi. Nah, silahkan ditambahkan, direvisi. Mau trading, mau investasi, tanya fundamental, tanya teknikal gitu ya. Silahkan ditambahkan. Di F-Talk selanjutnya saya akan pasti jawab jika memang seperti ini nih misalkan ya. Ini kan jelas tanya sudah reversal atau belum ya, kita lihat. Ini misalkan target turun PNLF. Nah, ini bisa saya jawab. Ya. Ini tadi tanya MDKA aman atau tidak, saya jawab sesuai dengan perspektif kami. Tanya tentang bumi. Nah, jadi kalau cuma pertanyaan tolong bahas DRMA, nanti saya bahas investasi, Anda ternyata mau trading. Nanti saya bahas trading, Anda mau investasi. Itu loh, ya. Jadi silahkan Anda berkonsultasi, dan sebelum berkonsultasi saya sarankan Anda untuk buka Telegram YF Advisor, kemudian ketikkan kode saham yang Anda ingin konsultasikan dan nonton pembahasan yang terakhir. Jika dirasa masih sama, masih relevan, ya tidak perlu ditanyakan lagi. Ya, gitu ya. Baik. Itu saja untuk F-Talk malam ini, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih, ini sudah panjang lebar bertanya. Semoga yang saya jawab, yang saya bahas di F-Talk malam ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi informasi yang kami sampaikan di F-Talk ini adalah opini pribadi. Bisa benar dan bisa salah. Tidak harus diikuti semua, ambil saja yang Anda cocok, yang tidak cocok abaikan saja ya. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.